Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memindahkan eh, nilam yang saya bibitkan atau saya polybetkan 2 minggu silam. Dan ini akan kita pindahkan bibitnya nilam ini di lahan yang kita buat khusus untuk penanaman nilam. Ikuti videonya, nanti kita akan pindahkan. Dan untuk sebentar kita, nah seperti ini teman-teman, ini sudah sebagian sudah saya masukkan ke goni untuk dibawa ke tempat penanaman nilam. Nah seperti ini teman-teman, ini bibit untuk ditanam. Dan ini masih 3 hari saya polybetkan, dan ini nanti untuk 2 minggu kemudian yang bibit yang ini semuanya yang saya tanam ini akan saya pindahkan ke tempat dimana penanaman nilam yang kita rencanakan. Oke teman-teman, ikuti videonya, jangan lupa subscribe. Nah teman-teman, tadi saya sudah membawa bibit nilam dari lahan lumayan jauh sih. Sini saya masukkan tadi ke goni dan saya udah keluarkan, ini sekitar 35 batang. Dan nilam ini akan saya tanam. Dan teman-teman, sebenarnya saya udah ada nanam beberapa nilam di sini. Ada yang umur 1 minggu seperti ini kawan-kawan. Dan di sebelah sini juga sudah saya tanam, ada usia ada 2 bulan. Nah ini teman-teman nilamnya. Dan ini tanpa pupuk teman-teman, tanpa kompos, dan hanya kita tanam aja. Nah ini juga umur yang 1 minggu sama seperti yang sana. Ini pakai polybed. Dan yang ini semuanya teman-teman, ini tidak pakai polybed. Nah oke teman-teman, ikuti videonya supaya kita review yang di polybed yang ini yang saya bawa tadi. Baik, seperti ini teman-teman. Di sini akan kita lanjutkan tentang nilam. Sebenarnya ini teman-teman nilam sidikalang. Ini karena lokasi saya ini tepatnya di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dan nilam-nilam ini sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun nilam ini tidak ditanam lagi di Kabupaten Dairi, khususnya di Kecamatan Parbuluan. Jadi nilam ini yang saya tanam ini adalah untuk perbanyakan supaya untuk bisa kita tanam dengan partai besar. Nah teman-teman, karena tanaman nilam ini sudah puluhan tahun tidak ditanam, dan ini karena ada tumbuh satu rumpun, dan ini saya perbanyak untuk ditanam. Dan untuk kali ini nilam ini saya namanya nilam Parbuluan teman-teman, nilam Parbuluan. Jadi varietasnya nilam ini varietas nilam Parbuluan, bukan nilam Sidikalang lagi, karena udah berapa puluh tahun nilam ini tidak ada lagi, termasuk udah punah. Namun saya mendapatkan ada satu rumpun nilam untuk dikembangkan. Jadi teman-teman doakan dan dukung saya supaya nilam ini bisa berkembang biak nanti, supaya bisa untuk penghasilan masyarakat di daerah sini, bahkan untuk Kabupaten Deri dan seluruh Sumatera dan Indonesia. Nanti akan kita kembang biakkan dan akan kita bagikan di terutama di daerah saya ini, supaya nilam ini tidak punah lagi dari Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Dan nilam ini seperti yang saya bilang tadi, ini varietasnya varietas nilam Parbuluan. Dukung saya teman-teman. Terima kasih. Ikuti video ini. Oke baik teman-teman, saya sedang kebetulan di sini masih lagi hujan. Saya akan buat lubangnya dan tinggal tanam ya teman. Dan jaraknya sekitar 30 cm untuk jarak tanam. Nah teman-teman, saya mengisi suaranya karena
agak jauh dari kamera. Oke teman-teman, Jadi saya isi suaranya di rumah. penanaman. Nah teman-teman, untuk Ini penanaman ini, tanaman nilam nilamnya ini kita sobek. saya tanam di Ini lahan lagi musim hujan sebelumnya, di teman-teman. lahan tidak produktif atau di Demi pinggiran lahan saya. untuk berbagi ke teman-teman, saya rela nahan hujan. Oke, tanam. Karena tanaman nilam ini sangat mudah untuk dibudidayakan, sehingga kita dapat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi bisa kita tanami nilam untuk menambah penghasilan kita, dan kita juga semoga harga nilam semakin meningkat ke depannya, supaya para petani nilam bersemangat untuk bertani dan menambah penghasilan selain tanaman-tanaman yang sudah biasa ditanam. Jadi teman-teman, di sini saya tadi ambil videonya Teman-teman, pas musim hujan, saya tanam dulu jadi saya isi suaranya nilamnya. di sini karena tidak ada yang untuk sengaja untuk memvideokannya. Nah ini teman-teman, di sini saya sudah selesai melubang dan meletakkan, mengambil bibit dari tempat yang saya bawa tadi ke ini yang sudah saya lubangi. Jadi ini tadi teman-teman sekitar 35 batang, dan sebenarnya teman-teman ini untuk memperbanyak nantinya tanaman nilam ini supaya bisa berkelanjutan dan berkembang untuk dibagikan kepada teman-teman atau teman Oke, ya, petani kita yang mau bagi ini kita tanam ya, teman. menanam nilam. Jadi menurut pengalaman saya, untuk penanaman nilam sebenarnya lebih baik menanam di polybag-kan dulu. Untuk lebih simpelnya kan ada dijual itu polybag yang kecil-kecil, karena untuk Ini 2 lagi musim minggu hujan. akar dari nilam itu udah sangat banyak, dan kita tempatkan yang ada naungannya supaya cepat tumbuh dan terjamin jangan dulu kena sinar matahari. Dan setelah usia 2 minggu sudah bisa kita tanam di lahan khusus penanaman nilam kita. Di usia 2 minggu dia akarnya sudah banyak dan udah siap tanam. Nah teman-teman, untuk para petani nilam saya hanya berbagi ya teman-teman, bukan untuk menggurui, dan ini hanya untuk pengalaman saya sendiri dan bisa juga menjadi rekomendasi kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman petani nilam yang ingin berbagi dengan saya, boleh di komentar, tulis di kolom komentar untuk berbagi pengalaman kepada saya, ataupun jika ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya teman. Dukung selalu channel ini supaya semakin bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton, terutama di pegiat atsiri, Jadi dan ini bisa nanti kita jadinya pengusaha seperti yang desa saya Indonesia. katakan tadi, ini varietas nilamnya varietas nilam parbuluan. Dan ini akan kita kembangkan, semoga hasilnya nanti dengan kualitas minyak dan kuantitasnya bagus. Karena kita juga berencana di tanaman nilam ini tidak akan menggunakan pupuk kimia supaya tanamannya natural dan alami. Paling nanti kita buat untuk kelanjutannya pupuk kandang. Ini teman-teman. Dan kita lihat nanti perkembangannya beberapa minggu ke depan. Oke, setelah ini tertanam dan saya juga akan upload nanti videonya yang di usia 2 atau 3 minggu nanti.
kebetulan teman-teman saya mempunyai kegiatan banyak selain bertani, dan bertani ini juga saya akan tetap update terutama nilam saya ini supaya teman-teman bisa mengetahui informasi nilam ini bagaimana perkembangannya. Karena ini lahan ini tanpa olah, ini hanya saya sekedar kemarin karena masih semak dia saya bakar, kemudian saya babat dan saya tanami seperti ini, saya lobangi. Begitu ceritanya teman-teman. Dan ini ada teman 7 lagi akan saya tanamkan. Kemudian nanti kita ceritakan selanjutnya. Ini teman-teman. Ini musim hujan teman-teman. Mohon ditonton videonya. Ini buka polybagnya. Kita buka koyak aja supaya ini tidak terikut nanti. Ini lihat teman-teman. Akarnya udah banyak. Jadi kita tanam nanti langsung tumbuh. Jadi yang lebih efektifnya untuk penanaman nilam menurut saya ya, lebih baik kita tanam dengan polybag supaya terjamin untuk tumbuh. Ada tadi 7 lagi. Dan untuk teman-teman ketahui, daerah kami ini adalah daerah dataran tinggi. Jadi di daerah kami ini dingin. Jadi yang tumbuh di sini tanaman-tanaman sayuran, kol, kentang, dan sebagainya. Oke, setelah kita lubang, kita bagi teman-teman ke lubangnya. Ini ada yang patah karena di dalam karung tadi di atas sepeda motor jadi bertempat, tapi itu nggak apa-apa karena itu tunasnya nanti akan tumbuh juga. Nih teman-teman, saya sedang menanam nilam dalam keadaan basah karena hujan, tapi tidak apa-apa demi tumbuhnya nilam ini dan juga demi pengetahuan ataupun berbagi kepada teman-teman, saya relakan itu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah like, dan terutama yang sudah nonton. Ikuti selalu video ini, tekan tombol subscribe yang di bawah supaya saya bersemangat dalam mengupload video-video yang nanti di channel ini dan yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, hujannya Sehingga sudah mulai channel bergerak. ini Terima kasih untuk sang berkembang dan bermanfaat. Di samping kepada teman-teman para petani atsiri yang memberikan ilmu kepada saya nanti, saya juga berharap kepada pemerintahan Republik Indonesia, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Deri, untuk mendukung para petani-petani, khususnya petani nilam, supaya petani dapat menanam berbagai jenis tanaman dan harga pun bisa saling bersaing jika banyak jenis tanaman yang ditanam oleh para petani. Itu adalah menurut saya solusi terbaik. Jika banyak jenis tanaman yang ditanam masyarakat, maka harga tanaman pun akan bersaing. Oke teman-teman, Misalnya kentang, jika kentang semua, penanaman maka harga sudah kentang akan selesai. turun. Oke baik teman-teman, penanaman telah selesai ini nilamnya. Jadi nilam ini kita akan lihat perkembangannya 2 minggu mendatang. Dan ini yang usia 1 minggu setelah saya tanam. Ini juga polybag kemarin ini. Sama ini. Ini juga
Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bibit terbaik di Indonesia. Ini semua nilam saya, teman-teman, yang saya tanam secara ini tidak pakai polybag dulu ini. Jadi karena saya banyak kesibukan, belum sempat untuk pembersihannya. Nanti untuk sekalian nanti saya ini akan bersihkan. Ini nilam saya. Memang ini tidak seperti nilam-nilam teman-teman semuanya. Bagus. Namun inilah pelajaran untuk saya. Ini seperti ini batangnya merah. Sampai ke sana sudah saya tanami. Tapi karena waktu saya tidak sempat, jadi seperti inilah kondisinya dulu. Banyak rumput-rumputnya, tapi nggak apa-apa karena ini untuk percobaan dan untuk pengambilan bibit nantinya. Seperti ini udah saya tanam semuanya nilam, seperti yang saya katakan. Waktu saya belum ada untuk membersihkan, nanti saya sisihkan waktu saya untuk membersihkan ini semuanya supaya nilam ini berhasil. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk petani pemula dan petani atsiri.